aku ada 100 kali kayaknya nelpon. Pertengahan telepon tuh ada suara perempuan. Gila langsung situ aku. Bisa? Maksudnya gimana kamu 100 kali nelpon tuh akhirnya diangkat? Nah di pertengahan telepon itu sebelum 100 kalinya ini ya kan. Berkali-kali kan aku call. Sempet diangkat. Suami, aku kayak gitu kan. Aku memang manggilnya suami ya. Suami, langsung suara perempuan. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tara. Hai. Kak Ayu Sinjai. Iya. Sinjai? Binjai ya itu ya? Oh Binjai. Tolong ya. Itu siapanya? Bedanya Sinjai dan Binjai. Binjai kan di Medan, Sinjai kan Sulawesi. Iya lagi ya. Itu tapi family name kan Sinjai itu? Bukan, aku biar gak lupa. Jadi tempat lahir aku. Oh itu nama kota. Iya nama kota. Itu gue gak tahu sih ada ya kan. Iya. Di Sulawesinya di mana itu? Daerah Makassar. Tapi kayak yang kota-kota kecilnya lagi gitu loh. Jadi biar gak lupa aja. Kan aku merantau ke Sulawesi Tenggara udah lama tuh tinggal di sana. Trengganu. Apa tadi namanya? Apa? Yang mana? Yang Sulawesinya apa tadi namanya? Sulawesi Tenggara. Oh Tenggara, oke. Ya, Kendari. Tahu Kendari. Nah aku tuh di pelosoknya banget lagi di bawah gunung. Ah, kamu lahir Tambang. besar di situ. Aku tuh lahirnya di Sinjai. Iya. Terus kelas 6 SD tuh pindah sampai sekarang aku gak pernah pulang lagi di Sinjai. Jadi udahlah aku kayak kasih nama aja di Sinjai biar gak lupa. Sinjai. Jadi kamu lahir sampai besar itu memang di Sinjai itu. Iya. Terus kelas 6 SD pindah ke mama merantau ke Sulawesi Tenggara. Di sana kan ini ya ada tambang kan, bapak kerja di sana. Terus ya udah lama tuh sampai sekarang aja aku belum pernah pulang lagi ke Sinjai. Biar gak lupa aja, jadi Ayu Sinjai. Ya. Supaya tidak lupa dengan kota kelahiran. Benar. Jadi sampai umur berapa tuh waktu itu di Sinjai? Sampai umur berapa ya kalau kelas 6 SD itu? 12 sampai 11 tahun kayaknya. Oh terus abis itu ikut ibu merantau itu. Terus sampai keluarga lah pindah semuanya. Terus abis itu kamu tinggal di Jakarta itu sejak kapan? Sejak 2021 awal. Itu juga proses banget ya. Merantau pertama kalinya di Jakarta. Maksudnya yang bikin kamu pindah ke Jakarta tuh apa? Gara-gara apa ya? Udah ada yang nawar-nawarin endorse. Kan aku memang suka konten kan di hutan. Terus ya udahlah udah naik tuh konten aku. Terus udah ada yang nawarin endorse. Tak terima gitu kan. Tapi mereka pas lihat alamatnya, ini alamat apa nih, kaget kan mereka. Ini jauh banget gitu ya. Iya minimal di Kendari lah. Ini kan aku di pelosoknya lagi. Terus juga aku gak ada kayak blok apa, ini apa jalannya. Karena itu masih hutan banget. Iya gitu. Jadi aku juga kadang bingung. Jadi kayak misalnya mbak-mbakku di rumah gitu. Mbak-mbak ini kan. Misalnya dia kirim barang ke anaknya tuh bener-bener cuman kecamatan. Dan terus aku bilang emang ini nyampe ya ke rumahnya? Nyampe gak? Gak ada bloknya apa? Gak ada bloknya, gak ada nomor rumahnya. Bener-bener kayak cuman nama area doang gitu. Iya. Jadi gimana cara nyampe rumahnya? Paling nanya ke orang-orang gitu kan. Oh, tapi memang karena di situ tuh memang gak ada blok-blok atau nomor rumahnya gak gitu ada, ya? Belum. Soalnya itu kayak desanya bener-bener desa banget gitu. Iya desa banget. Tambang kan, orang-orang pendatang-pendatang semua aja datang ke situ. Jadi karena ada endorse dan lain-lain, akhirnya kamu move lah ke Jakarta dan tidak sesuai ekspektasi. Kenapa di Jakarta? Wah di Jakarta itu yang endorse aku tuh udah tak upload nih video udah dikerjain. Nipu nggak bayar. Kok bisa? Lah kamu ininya TNC-nya gimana? Ya aku masih belum paham. Iya. Nggak ngerti-ngerti kayak gitu kan. Harusnya kan memang kita ada kayak TNC-nya apa segala kan ya. Misal payment dulu di awal atau DP lah minimal. DP lah minimal. Itu aku nggak ngerti kan. Ya udah aku kerjain nih selama sebulan, itu kerjaan dia. Kak nanti ini dibayar di akhir bulan lah sekian-sekian. Aku udah bikin video gak dibayar dong. Jadi aku kayak stres gitu kan mikirin bayar kosnya. Kamu nagih gak tapi itu? Ya aku nagih tapi kan langsung ngeblokir si agensi-agensi yang akun-akun apa ya di aplikasi Snack Video, Likee gitu dulu agensinya nakal-nakal semua. Yang aku masuk situ, aku aktif nih live, itu juga kan pakai kuota ya. Sedangkan aku nih orang yang baru merantau dan tidak pegang uang banyak gitu loh. Iya. Gila itu aku sampai kayak pertama kalinya di situ, wah polos banget ya kamu. Iya. Nah, pas dalam keadaan situ kan aku butuh uang. Iya. TikTok ngehubungin aku. Iya. Apa nih centang biru nih IG. TikTok asli enggak nih? Kan aku trauma dong ini jangan sampai nipu lagi. Tapi ini verified gitu, nggak mungkin dong. Tak balas lah. Oh ternyata mereka tuh kayak nawarin, Kak kakak nanti live ya buat infoin ke orang-orang tuh bahwa TikTok Shop itu bakal buka suatu saat. Kapan? Paling bulan Mei apa Juni ya waktu itu 2021. Iya. Oh aku bilang bisa. Terus tugas aku apa?
kakak cuman kayak setiap live itu kakak sering kayak kasih tahu ke audiens bahwa nanti itu bakal ada TikTok buka di 1 bulan pertama. Jadi dia bakal kontrak aku 3 bulan. Ini beneran gak sih 3 bulan ini dibayar gak? Terus abis itu dia bilang, ya kak tapi 3 bulan selesai baru dibayar yang 14 juta. Wah aku kayak ya syukur alhamdulillah buat bayar utang-utang aku selama aku baru perantau pertama kali kan. Nah after 3 bulan itu selesai dari TikTok shop, langsung aku diambil dari agensi. Culik aku nih dari agensi. Jadi si 1 bulan sebenarnya aku masih 1 bulan di TikTok kan, di officialnya ini. Tapi ditikung lah untuk masuk agensi. Iya, terus udah masuk agensi itu dan ya panjang juga ya. Panjang ya ceritanya ya. Oke, jadi tapi memang kamu tuh selama ini berkonten di TikTok itu memang fokus untuk jualan. Iya. Jualan. Sebenarnya itu enggak juga. Aku kan sambil nge-branding juga kan diri aku. Biar orang tahu ada ciri khas aku gitu ya. Tapi semenjak aku masuk agensi itu, aku dilarang ini, dilarang itu, semuanya nggak boleh. Dilarang kayak mana tuh misalnya? Contoh aku nggak boleh upload video yang nggak ada keranjang kuningnya, harus semuanya. Sedangkan kalau ada keranjang kuning kan itu drop gadang. Benar. Semua pasti, karena itu udah bisanya kan dari umur 18 tahun ke atas saja kan sekarang. Jadi benar-benar pasti drop kalau ada keranjang kuning sekarang. Terus ya nggak boleh ini itulah dari agensi juga, pokoknya dikekang banget. Dikekang banget ya. Gak bisa ini aku kalau ada undang-undang ini, undang di TV aja gak boleh. Oh iya. Itu tuh tapi maksudnya apa tujuan dari agensinya tuh terlalu mengekang kayak gitu? Fokus di TikTok. Fokus di TikTok aja. Fokus di agensinya, tapi fokus kan ini. Akhirnya kan bikin KOL-nya jadi gak berkembang dong kalau misalnya kayak gitu. Berkembang. Tapi diperkerdilkan menurut aku ya. Disuruh kerja rumusa gitu ya. Kenapa menurut aku diperkerdilkan? Karena kita akan ngerasa kayak kalau aku gak kerja di agensi ini aku gak bakal hidup. Aku pernah mikir kayak gitu, karena aku juga diancam-ancam seperti itu kan. Misalnya? Ketika aku keluar, kamu gak bakal hidup di luar, kamu gak bakal bisa berkembang dan kamu gak bakal bisa ngasilin duit gini-gini. Gitu. Kok nyebelin banget sih agensinya? Maksudnya agensinya bukan memberikan semangat gitu, malah jadi bikin ngedrop gitu. Iya. Jadi dan di situ tuh karena aku udah ngerasa kayak udah nggak bisa nih, apalagi pas waktu hamil juga kan dituntut untuk ngonten dan aku di situ nggak bisa, ya udah aku maksa buat keluar gitu. Walaupun itu prosesnya panjang banget ya, bisa sampai aku bisa tenang seperti sekarang. Berapa lama tuh proses dari kamu keluar sampai akhirnya out gitu? Kemarin tuh terakhir di Agustus. Dari November 2023 sampai Agustus sekarang. Desember, Januari, Februari, prosesnya panjang banget. Juli, Agustus, 4-9 bulan. Ya. Wow. Itu ngurus-ngurus sampai ke polisian juga ya. Tapi apa sih yang bikin masalah, maksudku tuh kayak kan mungkin kamu awalnya ada kontrak ya? Kontraknya itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Udah dong, berarti kalau dari 2021 Agustus sampai di 2023 harusnya udah kan? Udah lewat. Karena kan November kamu minta keluarnya. Oke. November. Nah itu udah tepat dong aku keluar. Tapi di situ juga tuh kayak mereka tuh kayak nggak dibolehin, aku nggak boleh ini itu. Nah sampai aku tuh speak up di netizen. Dan jadilah bumerang ke aku. Karena kamu dianggap pencemaran nama baik. Kamu nyebut nama agensinya ya, gitu? Aku sebut. Karena aku bilang, kalau aku sendiri ya, aku gak bakal mau nerima. Aku bakal ngeboikot semua produk yang ada di sana. Itu aku pokoknya kayak ya, namanya juga aku belum ngerti hukum. Ya udah aku ceritain apa yang sebenarnya terjadi di hidup aku, dan itu aku nggak ngada-ngada sama sekali. Aku nggak ngefitnah orang. Bener-bener jalan hidupnya seperti itu gitu loh. Tapi ternyata itu ngelaporin dari sana itu ngelaporin aku. Iya, karena kamu nyebut namanya secara frontal, harusnya ada titit gitu aja ya. Iya, sebut nama secara jelas kalau nunjukin mukanya juga. Ya lucu dia. Enggak, belum tahu hukum kan. Iya. Sekarang baru tahu. Nunjukin mukanya tuh muka siapa? Muka ownernya? Muka orang yang ini Nayu gitu. Oh, kayak apa ya? PIC-nya gitu. Bukan juga apa ya? Itu juga hanya lagi kalau di sini jabatannya aja. Istri barunya dari si bos saya. Istri baru. Ya, dan itu tuh istrinya itu sebelumnya temen aku, kreator. Oh, terus aku nih talent pertama di agensi itu. Talent pertama banget dari mereka tuh sebelum punya, dari nol lah itu si agensi. Aku pertama. Terus yang kedua ini. Nah, ini jadi istrinya. Nah, terus si ini tuh langsung jadi istrinya. Ngerti nggak? Istri baru lah yang istri lama di sini karena kemarin juga jadi masalah. Gak apa-apa, kita kan gak sebut nama. Iya, gak sebut nama. Istri aman ya? Aman. Istri lamanya? Ya itu nge-speak up juga di TikTok. Kalau si itu tuh, tapi cerai. Cerainya tuh karena ya si itunya udah ada di belakang sebelumnya. Oh jadi maksudnya si teman kamu ini bukan orang pertama yang itu, ya kan? Jadi akhirnya kayak istri, ya udahlah gitu.
Enggak, si istrinya dicerain lah sama si bos saya. Yang lama dicerai. Jadi bos aku tuh tadinya tuh si ini. Dan bos aku yang ini yang cowok. Karena dianya udah gak ini sama si bos saya ini. Terus gara-gara teman aku udah sama-sama si ini. Akhirnya teman kamu jadi bos? Akhirnya jadi bos tuh. Aturannya berubah drastis. Hak-hak aku tuh banyak yang gak dibayar gitu. Mulai dari gaji sesuai kontrak itu gak dibayar. Jadi awalnya bestie jadi bos? Jadi bos. Ih seru ya. Terus habis itu? Bentar. Coba dong bestie-bestie gue ya kan. Hati. Lu jangan ngadi-ngadi ya. Jangan lu tiba-tiba jadi bos gue. Berantem kita ya. Oke terus nik. Gak main-main nikungnya. Iya kan. Jadi bos ya kan. Lu kerja gak Nat gitu ya kan. Oke terus aku ceritain lah kalau aku tuh tidak dibayar. Iya aku diperlakukan seperti ini. Padahal aku tuh lagi hamil guys. Itu aku live di TikTok ya. Secara terang-terangan menyebutkan nama semuanya dan jalan ceritanya. Bahwa aku tuh gak terima karena gini. Aku tuh udah naikin brandnya dia kan. Dari bos saya ini. Sorry produknya apa ini? Produknya skincare. Oke. Nah yang tadi aku cerita lah ya. Spill dikit-dikit yang tadi. Off the record. Brand itu aku naikin. Aku yang viralin si brand itu. Dan orang-orang taunya itu saya ownernya. Karena bos saya itu tadinya gak mau muncul dong. Bos saya ya yang gak mau muncul dong. Karena yang muncul itu akulah yang mungkin karena aku kreator pertama kali ya. Jadi disuruh yaudah kamu ala-alanya di produk naikin aja lah. Kamu bilang aja produk kamu. Karena temen saya ini tiba-tiba jadi bos gitu. Anaknya tiba-tiba dikasih nama itu brandnya. Sesuai dengan nama brandnya anaknya. Jadi itu berarti udah ada dong jalan ceritanya. Dan aku sempet saking polosnya aku masih sempat kayak gini. Hai guys, aku tuh sama bestie aku, dia itu kasih nama anaknya tuh seperti brand saya gitu kan. Brand ya. Iya. Terus udahlah dikasih nama tuh. Tiba-tiba pas aku lagi hamil nggak pernah konten selama 2 bulan kayaknya aku udah nggak bisa konten itu ya. Iya karena hormon sakit-sakitan ya. Oh my god, itu tiba-tiba mereka bikin video. Semua teman-teman aku yang aku nggak punya masalah sama mereka bikin video, guys ada yang ngaku-ngaku owner. Lah padahal kan itu sudah dalam plan awal dong bahwa harusnya begini gak sih tanda tangan ya. Harusnya tanda tangan. Ya tapi kan kadang kalau sama teman kayak ya udahlah gitu. Iya sama bos nggak ya udahlah. Masa aku bilang aku nggak percaya sama bos aku. Ya kan nggak mungkin kan aku bilang kayak gitu. Dan ternyata teman-teman aku semua itu bikin video seperti itu. Aku baru tahu juga faktanya bahwa disuruh. Kalau bilangnya sih nggak disuruh ya, katanya mau sendiri. Tapi kalau setahu saya kalau selama saya kerja di sana, semua itu kalau dikasihin brief kita ngikutin. Iya kalau ada brief ya pasti ngikutin. Masih biasa videonya sama pasti, semua. Kalau misalnya nih ada pasti juga nih influencer, sorry banget ya, aku tuh dulu disuruh, sumpah. Disuruh untuk pura-pura jadi owner atau bukan? Apa? Aku juga disuruh buat nge-head orang itu. Sebenarnya juga aku nggak ada masalah sama si influencer ini, selebgram ini. Kemarin juga namanya naik sih gara-gara anaknya. Terus aku ya cuma mau minta maaf itu juga kemarin kan disuruh sama agensi. Sama gitu. agensi. Karena kamu cuma maksudnya di situ posisinya KOL yang dikasih brief suruh bikin video. Kamu juga digajinya sama tuh agensi. Iya, benar. Yang at the end gajinya enggak turun. Ternyata gajinya juga enggak itu alasannya apa deh gajinya enggak diturunin itu dan seberapa banyak? Kurang tahu juga sih karena kalau aku nanya tuh kayak ya sekarang tuh emang kayak gini gitu loh. Udah peraturannya kayak gini. Gak boleh nerima endorsement di luar. Oke. Ya benar-benar kita ngarepin itu doang. Kalau gak dibayarin itu kita ambil uang dari mana? Tapi anyway memang ada agensi yang maksudnya tipenya eksklusif. Tapi bukan gak boleh nerima endorsement di luar. Biasanya gini, boleh terima tapi melalui agensinya. Tapi itu benar-benar gak boleh. Soalnya teman-teman aku boleh. Coba kalau misalnya lihat teman-teman aku yang lain ya dari agensi itu ya. Itu boleh, mereka semuanya boleh. Tapi di aku tuh kayak bener-bener gak boleh, bener-bener ditekan banget. Terus akhirnya kamu lapor polisi? Bukan aku cuman kayak ya namanya juga itu ya kemarin aku klarifikasi aja kan di TikTok. And then ya aku malah yang dilaporin duluan. Karena kamu pencemaran nama baik pencemaran itu, nama baik. nyebutin nama. Terus akhirnya kamu dipanggil lah tuh? Panggil lah tuh, udah berapa kali panggil ya. Karena aku udah mau pindahan juga di Surabaya. Jadi aku udah kayak ya udah aku yang turunin ego, udah minta maaf sama si nggak apa-apa nanti ada ya. Editor so itu udah minta maaf aku jadi mirip lagi namanya sama aku udah tipis aja iya Nadia iya benar hampir sama lagi hampir sama dibalik gitu. doang dibalik doang terus akhirnya kamu minta maaf aku minta maaf dan ya udah dia maafin aku
Tapi ya ada syarat-syaratnya dong. Dia suruh aku bikin video klarifikasi dan lain-lain. Kalau dia itu bukan begitu gitu loh. Ya udahlah. Pokoknya aku sekarang udah temenan lagi. Udah bestie lagi. Udah bestie lagi. Gantian dong nanti kamu naik tahta ya kan. Amin. Amin. Amin ya Allah. Kemarin itu viral ya kan. Katanya kamu nikah kapan sih? Tahun berapa gitu? April 2023. Baru-baru banget soalnya. Baru banget. Kayak the real nikah, hamil, melahirkan, cerai. Iya loh. Tapi maksudnya pacaran dulu? Enggak pakai pacaran. Soalnya kan dia PT gym aku 2 tahun. Jadi udah kayak kenal di situ aja. Terus habis itu kaget dong karena tadi kan aku waktu di agensi itu kan aku gimmick konten sama si salah satu laki-laki ya sebagai pacar atau ya pokoknya ini aku lah teman konten. Dan itu kalau misalnya kita konten agak-agak mesra ya say, biar kayak lebih kelihatan. Kayak padahal kamu gak pacaran. Padahal gak pacaran. Memang aku tuh gak pernah pacaran. Jujur gak pernah pacaran sama siapapun. Terus udahlah kontennya kayak gitu kan, biar naik nih. Terus naiklah itu. Akan aku nge-gym ngajak si cowok ini. Dia cemburu. Karena ya aku kan ngerangkul gini kan. Karena bikin konten ya. Ya bikin konten kan aku. Cemburu. Terus aku tuh ngomong kan, biasanya kalau laki-laki kita ajak ngomong, aku nggak mau, aku mah maunya langsung nikah. Biasanya kan nggak, mereka ya udah bodo amat kan. Dan ternyata dia iyain gitu loh. Ya aku harus bertanggung jawab dengan apa. Karena dia cemburu. Terus aku bilang gini, kamu nggak ada hak dong buat ngatur-ngatur saya. Kamu kan suami saya gitu. Oh berarti kamu nurutnya sama suami aja. Iya aku nurutnya sama suami aja. Kalau misalnya aku udah punya suami ya pasti aku nurut, nggak boleh konten sama laki-laki lagi dong gitu kan. Udahlah deh iyain tuh. Udahlah ngomong sama orang tua aku langsung. Mamaku juga ya udahlah daripada kayak gimana ya nanti mamaku tuh mikirnya ya namanya juga orang di kampung ya kayak mikirnya nanti takutnya zina gitu. Ya udahlah iyain aja, kalau mau nikah ya udah nikah. Bulan puasa loh nikahnya itu. Tapi kamu maksudnya sudah mengenal mantan suami secara personal banget belum? Enggak juga. Karena kamu kayak tadi kan maksudnya nggak ada maksudnya nggak ada pacaran, mungkin nggak ada proses PDKT dan lain sebagainya, tiba-tiba langsung nikah. Karena kelihatannya sih dia udah dewasa juga dari aku tuh, beda 11 tahun. Oke. Terus juga kayak orangnya kelihatan baik gitu ya. Beda 11 berarti 30 gede ya, 36. Oh oke. Terus ya sopan juga sih, ngomong gak pernah nada rendah. Dan aku memang selama nikah juga gak ada masalah. Iya. Bener-bener gak ada masalah. Aku gak pernah bertengkar. Dia juga gak pernah bentak aku atau apa gitu, gak pernah. Kita baik-baik saja. Kayak kaget juga ya pas dia melakukan itu gitu loh. Tapi mantan suami itu memang sudah berada di lingkup gym itu berarti udah lama? Tapi dia pindah-pindah ya. Waktu sebelumnya tuh aku di JJ, di GG. Terus habis itu udah pindah tuh lagi di tempat yang yang di mall itu sama sih, Gold Gym juga sama. Cuman ya nggak lama aku disuruh berhenti nge-gym karena kan hamil. Karena hamil. Udahlah aku dilarang nge-gym sama dia. Tapi dia pindah kerja lagi yang agak deket tuh dari kontrakan ya. Sebelum aku pindah ke Karawang. Karena aku pindah ke Karawang itu kan karena aku mau melahirkan di sana kan. Di bidan itulah. Kepengen banget aku bidan yang viral itu. Bidan yang viral itu. Udahlah. Aku pindah itu di usia hamil 4 bulan kalau gak salah. 4 bulanan gitu aku udah pindah di sana. Nah disitulah aku LDR. Suami di? Tangerang, kamu di Karawang. Kenapa gak suami ikut ke Karawang? Kan dia maksudnya gak bisa. Mau. Nah di situ tuh curiga. Sebenarnya ada kayak, kok dia gak mau ya? Aku mau pindah Surabaya aja tuh dia ngelarang. Ini makanya aku sekarang udah enak nih mau pindah. Udah dari dulu kan aku mau pindah cuma dilarang sama suami. Ya nurut dong. Iya. Jadi seorang istri nurut, disuruh pakai jilbab, nurut. Kamu suruh pakai jilbab? Iya tadinya juga aku disuruh pakai jilbab. Terus aku kan sekarang buka jilbab kan, tuh netizen ngamuk. Iya. Karena waktu itu memang karena disuruh suami. Ya, karena suami. Oke. Jadi berarti awalnya semenjak suami itu pindah ke tempat gym yang Tangerang itu, mungkin dari situ ya diasumsikan maksudnya mulai deket. Tapi kamu sempat nge-gym di Tangerang itu juga kan? Tapi yang di tempat barunya enggak. Yang terakhir itu masih sama. Tapi dia tuh tiba-tiba bilang, kayaknya aku gak bisa deh kayak gini. Aku mungkin ini kan, maksudnya kalau misalnya kamu sempat nge-gym di situ kan orang situ jadi tahu, oh ini loh istrinya gitu. Oh iya pasti. Kan? Dia pindah lagi tempat baru tuh. Nah tapi tempat baru ini gak berselang lama pindah lagi yang di tempat yang terakhir aku labrak itu. Terakhir kamu labrak. Ya. Oh yang di situ. Kalau itu tuh gak pernah aku tahu. Itu pun aku tahu tuh dia pindah itu pas dia bilang ada masalahnya lah dari tempat ininya tentang masalah gaji, kata dia tuh nggak cocok lah ini itu. Terus habis itu dia pindah, makanya dia baru ngasih tahu aku. Terus aku bilang, di mana sih tempat nge-gymnya? Nanti aku tunjukin gitu-gitulah. Iya. Tapi ya udah aku cuman kenal namanya tempat gymnya aja ya. Iya, nggak tahu tempatnya. Nggak tahu, aku belum pernah sebelumnya ke sana. Oh, oke. Jadi benar-benar the real. Nah, awalnya tuh gimana?
Jadi awalnya gini nih, aku bisa tahu. Feeling istri kan gak bisa bohong. Betul. Pasti udah ada perasaan-perasaan yang lama kan. Tapi aku selalu kayak positive thinking. Ya Allah itu mungkin perasaan aku aja gitu loh. Tapi gini, kalau misalnya aku berdosa ya, kayak bener-bener aku berdosa udah pikiran jelek gitu ke suami. Ya Allah maafkan hambamu ini gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya suamiku memang benar apa yang sesuai yang saya rasakan gini ya, feeling gitu ya. Tunjukkan dengan cara apapun. Itu 2 hari sebelumnya itu ya aku doa gitu ya. Terus ya udahlah, karena aku ada kerjaan di Surabaya dan itu bener-bener harus gitu ya. Aku harus live kan. Aku pengen live supaya beda gitu ya. Aku mau live di pabrik gitu kan. Ini udah lahiran belum? Udah lahiran. Pokoknya udah lahiran itu sekitar 2 bulan setelah lahiran lah. Dan itu tepat banget sih. Mau 2 bulan lah si Jenna itu kan. Iya. Aku tinggal Jenna karena kan baru pertama kalinya aku ke pabrik. Soalnya kalau kita melihat dulu keadaannya di sana bagaimana, bisa nggak bawa anak. Ternyata emang nggak bisa kan kalau di daerah pabrik. Ya udahlah aku nggak bawa anak tuh, aku sendirian. Dan di situ aku tuh nggak ngomong ke suami. Jadi aku setelah selesai kerjaan konten aku di Karawang, malam itu juga aku langsung ke sana. Kemana? Ke Tangerang. Tanpa ngomong-ngomong ke suami. Dan kagetnya banget gitu ya. Jadi kan aku jam 1 tuh selesai packing apa segala tuh jam 1 sampai sana setengah 4. Ya sampai sana setengah 4 malam. Subuh pagi, iya. Subuh. Ketok-ketok, gak ada orang. Loh, biasanya tuh dia orangnya tuh kayak disenggol aja gampang banget gitu Bang. Kok ini diketok-ketok sampai aku gini-gini pintu tuh enggak. Aku telepon juga susah banget kan diangkat berapa kali. Nah, sempet tuh di pertengahan telepon, kan aku ada 100 kali kayaknya nelpon. Pertengahan telepon tuh ada suara perempuan. Gila langsung situ aku. Bisa? Maksudnya gimana kamu 100 kali nelpon tuh akhirnya diangkat? Nah di pertengahan telepon itu sebelum 100 kalinya ini ya kan, berkali-kali kan aku call, sempet diangkat. Suami, aku kayak gitu kan, aku memang manggilnya suami ya. Suami, langsung suara perempuan gitu kan, gitu doang sih. Terus habis itu dibisuin, halo suami di mana? Gak ada lagi suara kan, tak matiin. Ya langsung aku kayak menangis, lemes. Langsung kata Rere, gak mungkin lah katanya itu suara perempuan. Enggak, mama gak ikut, aku aja sama adik aku nih. Terus kata adik aku, enggak kamu itu pikirannya aja kayak gitu kan. Tapi ini suamiku gak ada di rumah kayaknya gak ada gitu loh. Yaudah kita ke tempat kerjanya. Tempat kerjanya tuh aku dari alamat itu sambil buka maps tuh. Sampai sana aku di jam 5 lewat lah. Tempat nge-gym yang kamu gak tahu tadi ini. Kan dia biasanya bilangnya jam 6 kan masuk kerja. Pas aku telepon terus sambil aku nangis nih. Oh diangkat nih. Maaf ya istri, aku baru bangun. Sumpah itu aja bukan dia gitu loh. Ya suami, aku masih baik-baik situ karena nggak boleh karena emosi dulu, takutnya dia nggak mau muncul nih di depan saya. Iya. Terus habis itu, suami di mana? Oh iya, ada kok katanya di sini. Kok suami nggak ada di kontrakan sih? Aku habis ke situ loh, kok suami nggak ada? Oh iya, aku tidur di rumah teman. Padahal tadi bilangnya ada di sini. Iya ada di sini, tapi di sini itu juga nggak jelas kan? Oh iya, aku tidur di rumah teman istri. Terus kok suami gak ngomong sama istri, kok biasanya kan ngomong tapi kok ini gak ngomong gitu. Oh iya soalnya semalam tuh motornya rusak jadi gak bisa pulang lah gitu alasannya. Terus habis itu, tapi ini aku lagi nungguin suami loh di depan tempat kerjanya. Terus dia ngomong kayak gini, kamu ada di situ, aku ada di loker loh. Ya itu kan udah kayak, dia kayak gugup gitu kan. Kan tadi bilangnya di rumah temennya tidur, terus sekarang tiba-tiba ada di loker. Saya bilang lah, kalau itu maksudnya tempat loker tempat kerjanya, tempat gymnya. Terus aku, ya udah suami, kalau suami ada di tempat loker sini dong, aku ada di bawah ini di mobil gitu kan. Ya istri aku TW. Padahal ini udah emosi banget nih dalam hati. Udah aneh banget anjir ini. Turunlah dia baik-baik, sini masuk. Pas dia masuk mobil langsung aku giniin baju dia. Suami tidur sama siapa suami? Sumpah langsung aku kayak gitu. Iya. Spontan langsung, dia masih pelan kan, dia memang orangnya gak pernah ngebentak kan. Jadi kayak astagfirullahaladzim istri kok ngomong kayak gitu. Masih gitu nadanya padahal playing victim. Terus habis itu, kok suami semalam tidur di mana? Ya ampun aku ketiduran di sini tempat kerja, di tempat musola kata dia gitu. Tadi bilangnya tempat rumah teman. Iya sama teman aku tidur di situ. Ya Allah suami, sini apa kamu gitu kan. Terus habis itu aku cek gak ada apa-apa kan. Terus dia bilang, nih aku ntar jam 6 ini harus ngajar gitu kan. Udah jam setengah 6 nih aku ngobrol-ngobrol tuh. Gak kerasa udah jam 6 adalah sih. Apa itu namanya ya? Yang harus dia ajarin gitu loh. Datanglah. Gak boleh telat katanya harus jam setengah 6. Kliennya. Udahlah langsung dia turun tuh. Aku sampai masih kayak nyesek kan. Ini gak mungkin. Aku gak mungkin salah sangka gitu ya ke suami tuh. Gak mungkin lah. Pasti ini ada gitu loh. Coba aku cari lagi kan. Temu di file sampahnya. Pertamanya sih file sampah itu aku cuma lihat bukti transfer ya ke atas nama Indri Aryastanasari. Itu dia ngajar HP-nya ditinggal di kamu gitu maksudnya? Ya dia ngajar tuh karena dia ngerasa udah gak ada bukti, udah dihapus semua tuh ya bukti-bukti kan. Tapi aku tuh masih kayak ngerasa dia tuh udah beda gitu loh. Akhir-akhir ini tuh udah beda gini. Kok dia kayak
apa ya, benar-benar makin lembut, makin kayak kelihatan sayang banget gitu loh sama Ayut. Padahal itu untuk menutupi. Iya. Terus habis itu tak cari-cari tuh ada bukti transfer. Tapi itu bukti transfernya bukan hanya 200.000 itu aja ya. Kan yang 200.000 nih viral ya, 200.000 itu kan kata-katanya. Karena itu aja yang paling nominal besar. Apa? 200.000. Pasti itu kata-kata yang selalu ada di mana-mana, 200.000. Karena kan waktu itu dasar lonte 200.000 kan aku ngatain gitu di video yang viral itu kan. Nah, padahal situ memang ada bukti transfer 150.000, 150. Nah aku pikir mungkin uang makan kali, ya kan? Tak carilah di WA-nya, set. Tapi kan ini udah dihapus ya. Yang udah dihapus itu bukti-bukti transfer. Belum ngeh aku ada video. Tak cari nih di WA-nya Indri SC. Tapi bersih chatannya. Makin curiga. Perempuan kan kayak gitu. Kalau ada bukti chatannya mungkin kita mikir dia bayar utang atau buat makan atau apa, nitip makan apa segala. Kok saya ini feelingnya makin gak enak ya. Iya karena chatnya bersih. Kulihatlah storynya si Indri nih. Indri ini tuh udah kayak storynya tuh udah mau habis, udah 24 jam gitu kan. Pakai crop top hijau. Kayaknya BH dia pakai, cuman ya dia foto aja setengah badan gitu ya. Kasih screenshot aja nih. Ya Allah, apa ini ya perempuannya. Tapi masih belum ada bukti yang jelas nih. Ya saya gak boleh dulu nih nuntut sama suami saya nih, belum lengkap nih. Terus habis itu scroll lagi ke bawah, ada video. Entah nonton lah. Akhirnya nyesek. Video apaan? Ya dia video tidur sama itu perempuan. Di video? Iya. Dan itu kosannya pernah di room tour sama si mantan. Waktu aku pulang ke Sulawesi kan bulan puasanya itu kan aku memang lagi hamil ya, 6 bulan lebih. Itu aku pulang dulu ke Sulawesi karena bulan puasa. Nah bulan puasa aku selama di bulan puasa kan di Sulawesi tuh karena mama, karena ada adik aku yang nggak bisa kalau bulan puasa itu dia kan puasanya full, harus mama pulang gitu loh. Ya udah aku ikut kan sama mama karena aku nggak bisa sendiri gitu loh dengan keadaanku seperti ini. Di sana tuh pernah dia room tour di kamar itu. Di kamar itu tuh maksudnya dia room tour karena itu adalah kamar kosan dia kan? Kamar kosan si temennya yang dia tidur. Jadi aku begini. I see. Kamu nanya kamu di mana? Ya suami di mana? Suami sampai aku mikir dia gay nggak sih? Kayak selalu mampir di kosan itu gitu loh. Apa dia gay ya? Karena teman aku kan selalu ngomong gini, itu di tempat gym itu loh kalau laki-laki yang berotot itu pasti gay. Dia tuh nikah biasanya tuh buat nutupin dirinya gitu. Terus habis itu gini, masa sih gitu ya? Nah makanya tuh aku pas lihat video itu kan shock berat karena itu kamarnya, ya Allah itu kamar itu aku tahu banget detailnya. Kalau misalnya dia pun bohong ya, misalnya itu tuh memang tempat teman saya gitu ya. Tapi aku nggak salah, itu pasti tempatnya Indri, bukan temennya yang cowok gitu loh. Terus si Indri ini kan persis di BH yang dia pakai itu kan BH-nya kan di sini, taruhnya di perut kan. BH-nya persis sama yang di foto tadi. Yang hijau itu. Yang di story-nya itu, iya yang hijau itu. Gila kan? Jadi aku tuh bilang gini, ini kan di video dia kan gak nunjukin muka sama sekali ya. Tapi kan kita sebagai istri kan tahu dong isi-isi dalamnya suami itu kayak gimana ya. Gak mungkin dia tuh tetap gak mau ngaku kan. Yaudahlah karena pada saat pagi itu juga aku harus ke Surabaya jam 10. Jadi aku jam 8 tuh udah langsung berangkat. Jadi dia belum selesai mengajar, aku langsung udah OTW ninggalin dia. Dan aku bawa HP-nya. Bawa HP-nya si Yudi nih, mantan. Bawalah ke sana. Sambil nangis-nangis juga tuh di jalan. Iyalah, tapi kamu ada adikmu kan? Ada adikku diemin aku. Karena adik aku kan bilang, ya udahlah. Kamu ini kalau mau bunuh diri gak usah ajak-ajak saya. Di tol itu kenceng banget, ngebut banget nih. Udahlah aku kayak gilanya aku gitu kan. Kan adik aku belum tahu masalahnya apa. Karena kan aku nyuruh adikmu keluar ya waktu ini. Pas aku lagi debat di mobil itu aku suruh memang keluar adikku. Jadi dia gak tahu apa-apa. Terus abis itu ya kamu cerita dong. Kamu jangan bawa-bawa saya juga dong. Kalau mau mati sendirian sana. Kamu gak usah. Ingat loh katanya Jena. Nah itu pas aku Jena itu langsung sadar dong. Ya Allah, iya ya ada anak aku gitu loh. Masih 2 bulan gitu. Masih 2 bulan. Udah lah sampai di bandara. Itu juga aku masih nangis-nangis kan. Sampai sana sempat tuh aku diam dulu nih, lap dulu. Karena adek aku bilang, kamu gak mau ngonten yuk. Katanya mau nge-vlog gitu kan. Ya juga ya, ntar dulu ya Re, bisa gak ya gitu. Kelihatan gak aku kayak nangis. Udah bikin konten-konten. Lanjut sampai sana. Sorry ya kak. Pokoknya ini aku ngobrol sama teman kerja aku. Sorry ya kak, tadi aku agak lambat nih di jalan. Soalnya ada masalah apa kak? Suami aku ketahuan selingkuh gitu. Masa sih? Kan kelihatannya baik-baik ya. Aku kemarin ketemu sama suami kamu kelihatannya kayak baik-baik aja loh. Ya aku kan memang gak ada masalah sama suami. Gak ada, ya pokoknya bertengkar aja gak pernah gitu sama nikah. Ini loh, kayak mereka shock gitu kan. Terus habis itu, nah aku udah pulang dari, pokoknya ini udah disingkat nih, selesai lah aku dari si Surabaya ini ya. Tanggal 10-nya aku pulang, ada meeting di BSD. Pas lagi deket tempat kerjanya si Yudi ini, Tangerang. Ya aku ngomong lah, aku nyampe di sana jam 11, check-in jam 2 kan di hotel. Tak bilang lah sama teman aku nih, aku mau ke tempat kerjanya lagi mantan gitu ya. Sorry, ini HP masih di kamu nih ya? Masih sama aku. Okay. Jadi gak ada kabar-kabarnya dong dia di mana. Kamu mau ngapain yuk, mau labrak gitu ya.
Enggak juga sih, cuman aku mau nagih aja sih uang, anaknya kan mau akikah, aku bilang gitu. Aku udah gak mau ngeluarin uang lagi dong, karena udah tahu dia selingkuh sebenarnya ya. Yaudah aku gak bakal mau ngeluarin uang lagi ya, kamu dong harus nafkain itu. Jadi aku mau niatnya di sana tuh mau minta uang buat tanggung jawab aja. Tanggung jawabnya itu dia mau akikah anaknya ya. Sampai sana iseng-iseng nanya resepsionisnya, Kak ada di sini atas nama Indri Arisyanasari nggak? Oh iya ada. Sebagai dia apa? Sales. Oh fix itu kan, dalam hatiku oh berarti satu kerjanya dong si Indri ini gitu ya. Terus habis itu boleh dong disuruh turun. Nah turunlah si Indri ini. Yudi tiba-tiba nongol. Mau apa kamu di sini? Apa sih kamu? Mau apa kamu di sini? Dia udah tahu pasti kayaknya aku bakal mau huru hara ya di tempat kerjanya. Padahal itu aku udah niat dalam hati tuh gue nggak mau hancur sendiri, minimal lu dipecat lah dari sini gitu ya. Aku mau ngomong baik-baik dong sama kamu. Aku mau ngobrol deh sama kamu di sini. Kamu namanya Indri kan? Iya. Kak di luar aja deh kayaknya. Si Indrinya tuh ngajak aku ngobrol di luar. Aku udah emosi dong. Udah kayak berat gitu kan. Ini orangnya mukanya persis sama yang di foto yang pakai BH itu kan. BH hijau yang di storynya itu. Terus habis itu udahlah diajak ke keluar. Kenapa gak mau ngobrol di luar? Aku nih udah mau pelan-pelan kan ngomongnya. Tapi karena aku bilang langsung, kenapa? Kalian tidur ya berdua? Si Indrinya langsung nyaut, iya. Tapi tanya dulu sama suaminya. Udah langsung aku tantrum. Udah langsung kayak, dasar ya kamu pelakor. Udah langsung ngomongnya gitu. Udah kayak buyar udah. Kayak baby blues udah. Enggak, tapi apa maksud dia jawabannya gitu? Tanya dulu sama suaminya. Ya kayak santai banget kan. Itu netizen tuh geramnya gara-gara itu. Aku nanya dia, tidur kan kalian berdua? Iya. Tapi tanya dulu suaminya. Iya tapi tanya dulu lagi suaminya. Tanya aja itu apa aja. Apa sih otak-otak pelakor nih. Kayak lu gak lebih bagus anjir. Lu tuh kayak cuman cadangan kesekian tuh gak sih. Tapi mereka merasa kayak I'm hotter than you gitu. Iya, dia merasa menang. Iya. Tapi masalahnya si Indri juga punya suami. Udah punya? Iya. Ya lucu lagi nih. Ya sama-sama ya. Sama-sama gilanya gitu loh. Nah, terus dengan viralnya kasus ini dia gimana tuh sama suaminya? Nah pada saat itu mereka kan pada hari itu dia langsung dipecat dong. Ya kan. Pecat tuh kerjanya dua-duanya. Terus aku langsung dapat info juga tuh. Bahwa ternyata Indri tuh punya suami. Nah di situ aku baru dapat info kalau si Indri tuh punya suami. Dan itu juga suaminya katanya langsung kayak ya udah dia nungguin si Indri pulang, tapi Indri katanya itu seminggu aja dia nggak pernah pulang lagi gitu loh. Jadi aku udah nggak tahu lagi kelanjutannya. Intinya si suami tuh nunggu dan udah marah kan kalau si Indri tuh ada kasusnya ini yang viral kan, dan katanya juga udah mencerain istrinya gitu. Ada yang infoin lah aku tetangganya. Tetangga ya, tetangganya juga tahu kayaknya ya. Tetangganya udah tahu itu model-modelan kayak gitulah. Tapi ada nggak klarifikasi gitu dari mantan dengan apa yang terjadi ini? Sempet dia datang nih sama keluarganya. Untuk memperbaiki hubungan lagi. Di situ aku tolak mentah-mentah dong ya. Iya. Datang di tanggal 23, aku labrak tanggal 10 kan. 23 dia datang minta balikan. 2 minggu kemudian. Iya, dan dia tuh gak mau ngaku sama keluarganya sama sekali kalau dia melakukan itu. Keluarganya tuh tahu gitu loh. Ini anak ini baik loh. Gak mungkin lah kayak gitu. Mungkin kamu salah kali. Itu mungkin kiriman dari temennya kali atau dijebak lah. Ceweknya aja ngaku kok. Tak bilang lagi nih. Jadi langsung ke intim-intim tuh tak ngomong. Nih nonton aja dulu videonya. Nah, gak mau ngaku kan. Emang tel lalat itu hanya, kan aku ngomong itu yang ada tel lalatnya kan si Yudi tuh ada ya, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya emang yang ada tel lalatnya itu cuman aku doang. Ya udah cariin aku yang tidur sama Indri tapi yang kayak gitu persis gitu. Ngomong aku sama keluarganya baru aku mau balikan ya kalau memang aku yang salah gitu loh. Ya tapi ya mereka nggak ada bukti, ya udah aku pada hari itu juga langsung minta talak 3. Kalau talak 1, talak 2 kan nanti bisa saja mau balikan kan, atau aku yang berubah pikiran yang langsung tiba-tiba jadi goblok lagi gitu kan. Nerima dia lagi gitu. Jadi aku langsung minta talak 3. Kalau talak 3 kan kayak yang susah balik. Gitu lah, harus saling masing-masing dulu kan. Terus akhirnya kamu sepakat berdua untuk berpisah. Walaupun ya dianya nggak mau, karena kan aku bilang nggak bakal pertemuin lagi anaknya. Terakhir lah itu pas dia datang terakhir gitu ya. Lagian juga dari lahir. Berarti baru kapan dong proses cerainya? Cerai sih belum. Belum, tapi kalau dalam proses ya. Tapi kalau dalam agama udah nggak sah gitu, udah cerai itu. Tapi kalau dalam negara belum ada waktunya juga sih, karena kan itu harus ngurusnya di Serang Banten lagi, karena waktu nikah kan di sana. Terus nanti kamu pindah gimana dong ngurusnya? Ya makin ribet kan. Ya udah nanti aja pas ada waktu luang lah. Ya udah santai lah gitu ya. Iya, yang penting kan ada bukti. Itu pasti katanya nggak bakal ribet. Kalau yang ribet itu biasanya kan kalau misalnya nggak ada bukti-bukti. Iya. Kenapa nih cerai? Kok tiba-tiba langsung kayak gini-gini kan? Ya pasti bisa katanya langsung cepat kok juga kalau itu. Cuman ya dia pasti nyesel banget gak sih? Masalahnya kalian udah ada anak gitu loh. Ini nangis-nangis kok dia. Aku juga nangis-nangis kan ngeliat anak ya. Itu nangis yang di video yang aku upload juga itu.
Itu nangis-nangis karena anak. Iya, mungkin Ya Allah, kayak sedih banget. iya, mungkin sebagai orang tua kita bisa move on gitu ya dari pasangan kita. Cuman kan kalau anak kan gak bisa ya. However akan jadi ayahnya gitu. Anak perempuan lagi. Terus anak satu-satunya. Belum, kecuali mungkin udah banyak anak, itu lebih parah lagi ya kalau lebih banyak anak. Iya, lebih rampong lagi ya kan. Jelasin atu-atu gitu, berarti besar gitu. Tapi gini loh yang bikin aku tuh keselnya gini, kok kamu selingkuh sih? Padahal aku udah kasih kamu anak loh. Aku tuh dinya tuh nih aku pas mau nikah sama dia ya, aku ada perjanjian. Jadi perjanjiannya gini, aku gak mau punya anak, aku mau child free. Oke. Karena kan aku badannya kan udah bagus nih nge-gym gitu ya. Masa aku nanti kalau hamil nanti gendut gitu ya, pikiran aku tuh. Ya udah tuh child free. Tapi pas pertengahan udah kita nikah nih, udah jalan 2 bulan 3 bulan, ngeliat anak-anak bayi dia tuh kayak mau banget gitu loh punya anak. Pas aku udah kayak berjuang gitu ya, udah ngelahirin anaknya malah selingkuh pas 2 bulan. Mungkin dia pikir tidak akan ketahuan. Saya main di belakang itu pasti dia sibuk, nggak bakal ketahuan. Tapi ada aja gitu loh caranya nunjukin gitu. Allah tuh ada aja jalannya untuk nunjukin busuknya si pasangan Ayu gitu loh. Soalnya kan orang ngomong apapun pasti aku gak bakal percaya. Misal nih ada yang ngomong, suami kamu jalan loh sama perempuan, pasti aku gak bakal percaya. Tapi pernah ada yang ngomong gitu? Pernah sih, bilang Yudi tuh kalau di tempat kerjanya sering goda-godain perempuan, gak percaya kok gitu. Iya. Percaya banget aku 100% ke dia, bener-bener orangnya sebaik itu gitu loh. Tapi kamu nanya gak sih, maksudnya ya itu tadi, kenapa sih kok kamu selingkuh gitu? Terus dia ngomong apa coba? Aku tanya kan, emang kamu kenapa sih kamu selingkuh? Karena aku sibuk kerja, dia bilang gitu. Lah aku tuh dari hamil itu juga kan aku gak kerja ya, gak kemana-mana loh. Iya. Gila itu alasan ininya aja laki-laki gitu loh. Iya. Itu gara-gara kamu juga. Paling kayak gitu, victim. Iya kayak. Iya hal kayak gitu pun bisa diomongin gak sih? Kayak misalnya dia butuh waktu atau apa gitu. Kayak sayang jangan sibuk-sibuk dong, jalan kayak sama aku misalnya kayak gitu. Gak yang dengan dia sih yang selalu nolak. Selalu nolak kalau diajak pergi. Mah dia yang nolak. Misal, dan ternyata aku baru tahu nih kalau di tempat kerjanya itu dia pulangnya harusnya jam 8 udah pulang. Ternyata? Tapi selama ini dia tuh selalu pulang jam 11. Tapi anyway, terus 2 jamnya itu ngapain? Iya, nah nggak maksudnya kalau di tempat nge-gym itu di mana? Ya di kosannya si perempuan. Loh kan emang satu gedung. Ya enggak, kayaknya deket dari kosannya, dari tempat kerjanya itu. Sorry, ini kan waktu kamu subuh-subuh nelpon kan katanya dia, aku di locker. Ya di locker. Nah itu tiba-tiba makanya aku heran, kok bisa ya orang kerjanya di situ gitu loh, tidurnya di situ. Sementara menurut aku tuh gak boleh kan orang tidur di locker tempat kerjanya. Tapi memang benar dia keluarnya dari situ. Iya, tapi kalau keluarnya benar dari situ sih. Gak tahu dia baru datang, soalnya dia tuh mukanya masih belum cuci muka ya, atau dia benar-benar tidur di situ. Iya, makanya kan jadi wondering kan. Kalau iya bener dia tidur di tempat gym, tidur di mana? Benar. Iya kan? Nah kan itu di video itu kan, itu rekaman dari HP. Nih kan dok gini, kan kalau yang dari kamera biasa mau dikasih bentuk ke WA, file bisa kan? Coba kalau dari file biasa bisa gak dikasih taruh di kamera biasa yang direkam dari HP-nya? Ngerti gak maksud aku? Enggak. Gimana? Kayak gini, kayak misalnya nih dari WhatsApp, dari kamera biasa, kita rekam nih HP, kita kirim nih ke WhatsApp, pasti kan ada tuh. Ini bukan dari file, bukan dari kamera aslinya dong. Ya, karena udah ke WA, udah ke kompres. Ya udah kompres ke WA nih. Terus habis itu kalau dari WA bisa nggak? Misal dikirim sama temannya nih video itunya, dikirim. Terus ada di kamera biasa itu kalau pas dipulihkan emang bisa? Gak bisa kan? Itu kan dari kamera langsung. Iya. Nah itu, jadi aku tuh itu kamu rekam sendiri gitu loh. Bodohnya gitu aku bilang gitu. Kamu kenapa rekam gitu loh? Tahuan mainnya. Ada videonya. Mainnya gak bersih, ya ada. Coba dong kayak gimana sih? Kayak aku penasaran. Videonya ada di HP-nya. Aku gak ada di HP-nya. Aku penasaran sama BH hijaunya itu loh. Iya, BH hijaunya itu di perutnya. Itu si perempuan anjir. Lu berarti udah copot dong. Ya iyalah, itu kan dia lagi berarti kelihatan ininya. Iya, kelihatan badannya aja. Badannya si laki-laki sama ininya apa? Samantha sama siapa? Samantha dan Rachel. Rahel dan Samanthanya gak kelihatan? Ya cuman bagian bawahnya. Jadi BH-nya udah turun nih, tapi bagian atasnya gak di shoot kan. Lah berarti close up. Kayak begini. Bisa apa maksudnya ngevideo deket banget kayak gitu? Gini loh. Oh gini. Ya. Oh di sini ada si BH hijau. Ya. Badannya kan udah kelihatan kan di sini kan. Iya.
Kayak apa gitu manfaatnya lu rekam buat kenang-kenangan tah. Iya aneh banget. Terus dia hapus kan. Dia pikir mungkin cewek itu bodoh gitu loh. Udah dihapus. Wah jadi dia kasih aku HP kan tanpa muka berdosa kan. Nih udah ambil aja kamu tuh. Kamu pikirannya jelek banget sama aku. Udah pas aku cek-cek pasti ada sesuatu di HP. Chatnya bersih tuh sama Indri. Ya sudah berarti. Nah itu gini. Jadi sempat nih waktu aku di sana. Kan aku HP-nya dipegangkan sama aku. Aku mau mastiin Indri ini beneran gak ini orangnya. Apa bukan. Coba aku pancing. Halo sayang, aku nih sebagai Yudi ya. Tapi kayaknya dia belum ketemu kerja karena waktunya mungkin gak bersamaan ya dia join masuk. Mungkin ada yang salah satunya mungkin masuk siang atau ini ya. Terus aku chat nih si Indri. Mungkin Indri gak tahu kalau itu saya yang ngecek gitu. Tapi dia pikirnya mungkin Yudi. Halo sayang, aku aku ada video loh. Aku ada videoin gitu ya. Badan kamu bagus banget gitu ya. Sorry ya aku video gitu kan. Apaan sih kamu, aku tuntut ya. Ini pas kamu lagi di Surabaya? Ya aku lagi di Surabaya. Jadi pas aku udah kayak kerja, udah malam itu gabut kan aku mau mastiin dulu ini perempuannya siapa sih? Iya. Bener gak ini? Chat dia pakai HP si Yudi. Oke. Bener gak sih ini orangnya? Udahlah aku chat romantis gitu sama dia. Terus dia bilang gini, gila lo ya, lo lagi mabok gitu kan. Tapi kamu seksi banget tahu aku videoin biar buat kenang-kenangan apa ya. Pokoknya aku kechat gitu. Terus dia bilang gini, sekarang ada undang-undang. Ada, langsung kayak kena loh. Dia kan marah dong. Dia marah, kenapa kamu rekam, aku bakal undang-undang kamu ya. Tak undang-undang balik. Padahal tadi aku pikir adalah ketika HP-nya itu kamu sita, si doi itu bisa langsung ngomong. Ternyata gak ngomong ya untungnya ya. Enggak ngomong. Ya aku juga mikir, kita udah langsung info. Kayaknya kita udah ketahuan gitu ya. Iya. Enggak. Terus pas aku lagi di Surabaya itu adalah di story temennya, kan aku pegang HP-nya dia kan, story temennya, dia lagi liburan ke puncak nih satu teman kerjanya semua. Kulihat lagi lah fotonya si Indri lagi sama si Yudi. Wah, udahlah kayaknya di situ kayaknya baru dia ngomong-ngomongan lah. Ya HP saya disita lah sama si ini gitu. Mampus lah kemarin dia ngechat aku gitu kan, baru sadar. Nah mungkin si Indri tuh udah ada, istri lo udah tahu ya. Ya udah makanya kan dia ngomong santai kan. Kayak merasa menang. Iya. Aku bilang, tidur ya kalian berdua? Iya, tapi tanya dulu suaminya. Coba ekspresinya itu loh. Netizen geram banget kayak. Iya lagi. Iya. Yang dia pakai baju hitam putih itu kan. Ya. Nih itu aja ya. Mana ada orang kerja pakai kemben. Iya. Itu aja dia turun tuh. Kan dia bilang makan siang kan di atas itu. Dia turun tuh pas mau ketemu aku baru gini. Habis ngapain lo? Lah makanya aku tuh pikir ngapa-ngapainnya tuh di mana gitu. Itu kan kantor. Kosannya itu kayaknya deket dari si tempat atau kerjanya itu. Satu gedung, nggak mungkin ya kalau kan itu ruko-ruko ya, ruko-ruko memanjang. Menurut aku tuh di dalamnya ruko itu ada lagi kamar-kamar, soalnya pas room tour itu kita buka jendela itu ternyata itu langsung kayak dapur bersama. Oh berarti kayaknya itu di dalam gedung yang sama kemungkinan ya. Cuman kayaknya tuh untuk kayak nggak nyari tahu sampai ke situ. Enggak, cuman ya itu pub. Kalau misalnya tuh suami kalau dia lagi nginep di rumah temannya tuh tahu banget dalam-dalamnya. Nah sampai pernah nih waktu tapi video call. Tapi kamu gak pernah gini ya? Maksudnya gak pernah kayak tiba-tiba video call suami kamu atau apa gitu? Iya pernah video call. Dia santai nih. Halo istri gitu kan. Coba dong suami, daripada nginep terus kan. Aku kan kesel ya, kayak gede gitu ya. Kamu kok nginep terus gitu. Nanti aku gak enak gitu sama temennya. Nanti dikiranya tuh kayak apa ya, dia menyusahkan gitu ke orang. Aku bilang yaudah nanti aku sewain kamu kosan kayak gitu juga. Coba dong lihat bentukannya kayak gimana, besarnya besar gak, biar aku mampir ke situ tuh enak gitu loh. Dia room tour tuh, makanya aku tahu. Nah pas waktu room tour itu di kamar mandi dia gak mau buka, malah mengalihkan. Kan udah nih di room tour semua nih. Iya. Saya bilang lah, kecil banget suami, kayak gedenya kamar mandi. Gue bilang gitu. Coba dong lihat kamar mandi. Nah itu segedenya itu aja kan kayak kamar mandi menurut Ayu ya. Terus si ininya tuh lagi di kamar mandi. Ya aku tuh mau lihat gitu loh. Kamar mandinya segede apa, kalau itunya aja kayak gedenya kamar mandi gitu ya. Terus istri ini nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Iya orang kesempit banget, apa nggak begah tak, aku bilang gitu, nggak panas gitu kan. Coba dong lihat kamar mandinya suami. Dia mengalihkan. Istri besok kan aku harus ngajar nih jam 5:30, aku harus bangun pagi. Udah dulu ya istriku sayang gitu. Nah di situ langsung kayak ya Allah kenapa ya ini, kok dia mengalihkan pembicaraan saya gitu loh. Berarti si perempuannya lagi sembunyi tuh di kamar mandi ya kan. Iya. Pokoknya itu langsung udah connect semua tuh. Pas udah aku tahu dia selingkuh, tak semuanya tuh kayak connect. Kemungkinannya dari kapan dia selingkuh? Kayaknya dari aku awal hamil deh. Karena dia kan awal hamil? Iya awal hamil dari 1 bulan pertama kayaknya. Loh tapi kan dia baru kerja di situ. Karena menurut aku mungkin karena dia gak bisa sentuh aku. Oh karena hormon hamil itu ya. Ya kan gak mungkin dong orang sakit dia ini Iya maksudnya vibesnya juga jadinya gak enak gitu. Terus yang usia 8-9 itu kan
usia 89 kan juga harusnya kan udah bisa kan. Dan aku juga udah bisa gitu. Tapi dia itu emang orangnya kayak, udahlah istriku kasihan nanti perut kamu ini gitu loh, kayak selalu ada alasan. Di situ juga kan aku cerita nih sama ibu-ibu lah, sama ibu-ibu. Suami aku kuat kok, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, nggak tahan kok dia. Mana ada katanya laki-laki bisa tahan sampai hampir 9 bulan kan lebih. Iya. Apalagi kan aku sampai sudah lahiran 2 bulan kan. Berarti sekitar 11 bulan. Ya 11 bulan lah. Gak mungkin katanya tuh. Sumpah yuk, gak mungkin katanya itu. Agak aneh, agak lain katanya suami kamu itu. Enggak suami aku baik. Gak mungkin lah dia di belakang kayak gitu. Ternyata anjing ya. Iya. Akhirnya ketahuan juga ya. Ya kalau ibu-ibu ngomong-ngomong itu tuh kayak bilang gak mungkin yuk. Normalnya laki-laki tuh kayak ya udah sebulan lah. Ya minimal berapa kali gitu. Tapi ini sampai 9 bulan sampai sekarang kamu belum disentuh yuk. Belum, aku bilang gitu. Apalagi kan pas nifas ya. Jadi kan orang mikirnya tuh mungkin karena nifas jadi suami istri. Enggak, itu dari aku awal hamil ya, aku bilang gitu. Udah gak pernah disentuh sampai. Berarti ada kemungkinan dia janjian dong untuk kerja di tempat itu. Iya, kayaknya udah janjian deh sama perempuan itu. Soalnya aku kayak nawarin kerjaan juga di Surabaya yang lebih bagus tempat gymnya, yang lebih gede gajinya. Nggak mau banget gitu loh. Di situ juga kayak connect kan. Oh berarti dia nggak mau ninggalin si perempuan ini. Jadi bukan kayak yang dia bayar tok. Udah kayak ada hati mereka gitu loh. Sama-sama ada hati. Ya buktinya pas aku labrak dia giniin kan. Dia tahan si perempuannya. Oh my God. Kayak gak ada harga dirinya gue sebagai istrinya. Giniin tuh apa mukanya? Iya kayak dia ngelindungin si perempuannya. Jadi pas dia itu nangis-nangis. Iya kayak cinta kan berarti kayak gitu kan. Nangis-nangis minta balikan tuh aku ingat dia kayak gini. Oh mungkin kalau pada saat itu aku tahu kamu selingkuh. Tapi kamu pada saat itu harusnya kamu peluk aku. Ya kan pas aku lagi tantrum itu. Tapi dia enggak. Dia ngebelain si perempuannya. Keluarganya bilang masa sih. Nonton videonya baik-baik gitu. Udahlah tak tontonin itu yang videoin adekmu berarti? Ya adek aku videoin. Takutnya kan aku dipukul atau apa kan. Atau diinin sama si Indrinya atau apa gitu loh. Nah itu aku juga kan udah greget ya pengen pukul ya si Indrinya itu kan. Mau tampar gitu. Tapi si adek aku tuh bilang jangan yuk kan pasti undang-undang itu bakal ini lagi kan. Bener. Aku kan juga belum selesai dari agensi nih masalahku. Plus ada lagi itu gitu loh. Iya ya kalau dipikir-pikir barengan gitu loh masalahnya. Iya ya Allah mana baru apa pas lagi hamil terus habis melahirkan ada lagi masalah yang lebih parah. Iya apa Allah. Lagi? Ya itu maksudnya setelah melahirkan kan itu. Baru masih kelar yang agensi ini. Nah itu juga agensi itu belum selesai. Baru kelarnya kan Agustus kemarin. Agustus. Kan kalau suami ini yang Juli tanggal 5. Pas aku tahu selingkuh tanggal 10 aku viralin dia pada saat itu. Berarti baru lahiran berapa minggu tuh kamu ngelabrak cewek itu? Pas banget tanggal 10 itu anak aku 4 bulan. 2 bulan. Iya kan ya hari ini 4 bulan kan. 2 bulan pas banget tanggal 10 itu 2 bulan. Makanya aku kayak nangis gini kan kayak bangsat banget ya kamu ya. Iya. Maksudnya anak kamu loh masih 2 bulan masih merah. Iya. Ya Allah. Tapi dia ada gak sekarang kalau dia kayak kangen anaknya atau dia nanyain anaknya? Aku baru tahu sih mama itu dihubungin katanya dihubungin. Ibu ya, kamu. Nanya katanya kabarnya Jena kayak gimana. Aku sampai kayak marah kan. Enggak, jangan fotoin. Biarkan dia lihat aja dari sosmed gitu loh. Enggak, pokoknya enggak usah respon gitu loh. Katanya mau ngirimin uang lah apalah enggak usah. Enggak cukup juga aku bilang gitu buat beli susunya Jena aja enggak mampu aku begituin. Mampunya 200.000 tuh dibelanjain tuh. Mama sampai bilang enggak boleh kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kita ya aku bilang aja kayak mama kan gak ngerasain. Coba mama ngerasain loh di posisi aku ini. Benar. Ya. Benar. Aku tuh mau jadi ibu yang bijak gitu ya. Pengen mempertemukan gak mau kayak gitu. Tapi di sisi lain itu loh memang aku tuh dari awal nikah pun aku tuh gak dinafkahi. Terus jahatnya dia kan dia selingkuh. Ya udah. Kayak kurang baik apa gitu loh. Aku sebagai istri aku gak nyusahin kamu gitu loh. Aku bisa cari uang sendiri. Tapi malah diginiin gitu loh. Iya sih. Jadi udah gedek banget. Bener-bener udah apa ya kayak udah kayak nggak boleh gitu loh ketemu sama anaknya. Tapi kan banyak orang bilang nggak boleh kayak gitu, harus tetap pasti anaknya. Ya udah kalau Jenanya cari bapaknya nggak apa-apa, tapi kalau dia mau datang nggak mau aku gitu. Mungkin butuh waktu untuk kamu itu menyelesaikan kondisi ini dulu gitu loh. Kita kan nggak tahu mungkin 10 tahun lagi kamu berubah pikiran atau apa. Yang penting untuk saat ini kamu tidak pengen bapaknya nemuin anaknya. Ya bener. Kan? Jadi kayak ya udahlah. Karena udah hancur banget gitu loh. Kayak udah nggak mau lihat mukanya aja udah kayak enak banget gitu loh. Iya. Tapi kalau ngubungin kamu udah nggak pernah? Hubungin aku nggak pernah. HP juga udah keambil kan. HP dia kamu ambil? Iya sekarang udah ambil. Itu juga kan aku yang beliin semua. Pokoknya bener-bener dari ujung kaki semuanya tuh aku. Iya.
Nah makanya pas aku tahu dia selingkuh tuh barang-barang yang di kontrakan itu tak ambil semua. Yang aku kasih beliin kulkas, apa AC, apa segala, tak ambilin semua lah. Iya. Terus dia di mana sekarang? Aku bikin dia enak kan, keenakan. Iya, keenakan malah ngelunjak. Terus dia tapi masih tinggal di Tangerang itu. Itu kan udah dipecat. Ya udah dipecat tuh. Dia nggak pulang juga tuh di kontrakannya. Ya udah aku sita tuh kunci kontrakannya sama si tempatnya yang punya itu kan. Aku bilang ini aku bakal mau ambil semua barangnya. Jadi jangan pernah kasih kuncinya ke siapa-siapa ya barang-barangnya gitu. Karena ini punya aku, hak aku. Tapi kan yang ini kan suami kamu. Iya, tapi ini Bu, ini barang-barang saya Bu gitu loh. Walaupun itu memang suami saya yang nyewa, tapi barang-barang saya semuanya gitu. Jadi baju-bajunya tuh aku bakar, itu baju-bajunya aku bakar semua. Tapi barang-barang yang lain tuh aku ambil. Iya. Baju-baju yang kamu beliin? Iyalah, aku beliin semua itu baju-bajunya. Di mana? Di rumah? Ya aku bakar di ini. Aku bawa dulu di Karawang, habis itu tak bakar. Ya itu supaya aku tuh. Itu kamu ya kayak bener-bener kayak iyalah gitu. Kayak aku tuh mati-matian gitu ya. Iya sih. Kerja cari uang, aku kayak gaya-gayain kamu, bikin kamu kelihatan bagus gitu loh. Gaya kamu juga biar kerjanya juga rapi gitu ya. Tapi pas udah rapi malah tuh gini ya. Tuh cewek juga belum tentu akhirnya mau lo lanjut sama dia ya kan? Ya dia pikir ya gini loh kan gajinya dia kan. Aku pikir juga gaji dia itu buat orang tuanya, karena aku gini, ya udah gaji kamu kan buat orang tua kamu aja gitu kan. Karena kata dia tuh orang tuanya kan sakit-sakitan. Aku ngerti dong dengan keadaan mertua. Ya udahlah, aku juga nggak maksudnya nggak butuh-butuh banget juga tuh uang kamu gitu loh. Tapi ternyata faktanya mamanya aja tuh nggak pernah dikirimin uang. Jadi mikirnya si keluarganya juga itu semenjak nikah sama Ayu ya, si Yudi tuh nggak pernah transfer. Oh my god. Kayak hey, gue yang malahan beliin baju. Jadi uangnya ini utuh buat tuh cewek kayaknya. Astaga. Ya ampun. Bener-bener ya. Foto-foto yang di kamar hotel, kayaknya dia juga nyewa hotel deh. Nyewa hotel mampu. Ngapain anaknya kagak mampu. Iya. Entar aduh. Jadi bukan hanya di kosan ya kayaknya itu. Di hotel-hotel juga ada. Soalnya buktinya ada. Tas yang dipakai Indri yang di video aku labrak itu, di situ ada fotonya. Jadi gini loh. Aku tuh pinter. Connect semua gak sih? Iya. Jadi dia sempat si mantan kamu itu sempat ngepap dan bocor deh tuh si tasnya Indri. Enggak, jadi si Indri itu kayak ngirim, hey, aku lagi di sini loh, aku tungguin kamu gitu loh. Menurut aku ya. Terus habis itu gak lama dari jam yang dia pap itu, mungkin udahlah tuh dia ngew gitu. Habis ngew mungkin bayar tuh. Jamnya itu kayak bener-bener durasinya itu kayak tepat banget gitu loh dengan apa yang di pikiran saya. Jadi udah lah, mau dia bohong atau apa ya fix itu lu pakai uang gaji kamu tuh setiap gajian kamu pakai itu, karena tanggal-tanggalnya pasti awal-awal ngehotel, nanti sisanya ngekos. Kos yang sempit itu. Konek gak sih? Konek. Itu sumpah sih itu kosannya aja yang penting buat tidur aja kali ya itu tempatnya dia. Ya ampun. Kalau misalnya dibilang aku bohong, ya kan mesti kalau aku kan dia tuh ngebela ke teman-temannya tuh bahwa itu tuh dia difitnah nih. Karena aku terkenal tuh makanya dia cari followers gini-gini. Aku enggak terima dong. Jadi aku sampai sekarang kenapa sebut-sebut bahwa Indri terus itu, karena Indri tuh ngebela sama teman-temannya kayak gitu. Terus ada nih yang respect nih, teman si istrinya. Istrinya tuh kayak ngechat aku, Kak, aku kan temenan nih sama suami saya kan temenan sama Indri nih. Aku pakai akun suami saya nih ngechat si Indri. Dia kirimin lah bukti-bukti bahwa saya ini yang penipu gitu loh. Saya ini yang cari followers, makanya dia kayak gitu. Aku juga nggak bisa ngelawan sih Kak. Dia ngomong nih sama si temennya suaminya ini ya. Aku tuh nggak bisa ngelawan juga sih, kan Ayu Sinja terkenal, pasti juga orang nggak bakal percaya gitu-gitu. Jadi aku tuh difitnah gitu. Kayak apa sih? Aku ada bukti video kamu loh kalau aku jahat dan tidak ada undang-undang ya. Sana yang nggak ada undang-undang, tak sebarin aja videonya. Iya, tinggal disebarin aja videonya. Ya, biar orang tahu gitu loh lihat videonya. Gitu. Gila, videonya badannya. Ngapain sih lu rekam-rekam? BH hijaunya kan masalah. Iya, BH hijaunya anjir 20.000 itu di Shopee. Tapi anyway, perasaan kamu sekarang gimana? Baju hijau lagi. Perasaan aku apa ya? Jadi dari kejadian itu bikin aku makin kuat. Iya sih. Karena ya aku kuat itu karena buat anak aku kan Jenna. Iya. Jadi aku udah kayak biar ngelupain itu semua, aku mau tinggal di tempat baru, aku kerja di tempat baru dan benar-benar mau fokus kerja. Jadi biar lupa dengan semua masalahnya. Iya gitu. sih, bener sih. Jadi udah better sih. Walaupun kadang-kadang sedih ya kalau misalnya apa ya, ada teman aku ngebahas terus kayak ya langsung sedih lagi gitu ya. Ngeliat anak sih, ngeliat anak sedih.
Ya itu yang aku bilang, mungkin kamu saya sebagai perempuan ya kamu akan bisa aja move on gitu. Cuman kadang kalau lagi-lagi lihat anak, aduh gimana pun anaknya dia kalo gitu. Lagi belum menikah mah juga, ya udah kalau lu selingkuh ya udah. Kalau masih pacaran tuh easy banget sih. Pantang banget sih ngeluar air mata ya. Cuman ngeluar air mata itu pertama shock banget nih. Lo sebaik itu bisa ngelakuin itu sama gue gitu ya. Terus lo juga punya udah punya anak baru lo kenapa ngelakuin kayak gitu loh. Kenapa pas pacaran aja gitu. Kenapa pas lagi awal-awal nikah lah gitu loh. Lo lakuin aja gitu. Kasih tahu busuknya lo gitu. Iya. Tapi ternyata udahlah pas udah ada anak gitu ya, 2 bulan lagi anak. Untung anaknya belum ngerti gitu loh. Itu sih aku syukurnya itu masih belum ngerti. Jadi masih bisa aku ambil full gitu loh. Kalau udah ngerti kan pasti biasa kayak ya dianya ngamuk. Nanya-nanyain bapaknya. Iya sih, ya itulah kalau pacaran tuh kelihatan cuma manisnya doang. Iya. Mulu pacaran berapa tahun udah manis doang isinya. Kan ada orang bilang nih kalau pacaran tuh biasa habis cintanya tuh di pacaran. Gua gak pacaran nih, tetap aja. Tetap aja gitu. Tetap aja gitu loh. Rekan kerja adalah maut gitu. Tapi memang kok maksudnya ada tipe-tipe cewek gitu ya menurut aku yang dia itu merasa bahwa suami orang lebih menggoda. Iya kan? Ngerasa gak? Ngeri kali. Padahal ada sih yang komen-komen. Gini deh. Sekarang maksudnya kadang kalau lu naksir nih sama suami gue. Iya. Coba lu ketemu dia pas single. Iya gak sih? Iya. Bentukannya kayak gimana? Belum tentu lu mau. Iya gitu. Dan dia tuh berproses dari nol. Iya. Mau temenin gak? Belum tentu lu mau. Tapi kenapa giliran udah dia punya istri lu baru mau gitu. Ya udah di udah dirawat-rawat. Biar gak kelihatan gembel. Maunya sama yang gembel. Aduh bener lagi. Aduh udah kayak Emang dong. Emang yang murah sukanya sama yang murah kan. Emang cocok ya mereka. Udahlah jadi kayak ya udah aku berusaha ikhlasin aja gitu ya. Selalu melihat ke depan, ngelihat anak gitu ya. Aku harus maju, aku harus kuat gitu demi anak. Karena sialnya nanti kan anak kalau besar dia yang dicontoh ibunya. Iya benar. Kalau ya itu juga jadi pelajaran nanti buat anak aku bahwa aku juga harus lihat nih siapa lagi nih nanti yang deketin anak aku. Jadi kayak trauma aku kan. Apalagi aku cewek. Aduh. Tapi alhamdulillah lah ya sekarang masalah agensi udah selesai. Alhamdulillah. Masalah mantan suami juga ya ongoing lah. Tapi maksudnya kamu berusaha ini agensi udah selesai kan? Hah? Tapi lawyernya itu masih gak terima. Lo gimana sih, kan udah minta maaf, udah bikin video klarifikasi. Ini lucunya. Gimana tuh? Jadi kan aku waktu live itu kan ngejek-ngejek isi somasi. Tapi menurut lawyer yang dari tempat kerja aku ini, maksudnya di pabrik itu, dari lawyer PT lah, aku pakai mereka kan nanya-nanya tentang hukum. Kalau kita tidak sebutin nama, terus tidak sebutin kantornya dia, itu tuh nggak bakal kena apapun. Tapi mereka tuh kayak nuntut aku pencemaran kayak penghinaan isi somasi. Jadi kan aku tuh kayak bacain isi somasi, apa sih kayak gini, fitnah gitu loh, kayak aku tuh ngejek-ngejek isinya somasi. Tapi padahal kamu gak nyebut nama agensi dan terus dia gak terima lagi. Iya sih, makanya lawyernya itu sampai sekarang dia masih, aku pindah aja, lu kalau mau ngelaporin ya udah lu ke Surabaya sana. Gitu. Iya. Gila-gila itu lawyernya. Ini kalau aku spill ini si botak itu kalau aku spill mampus kau. Soalnya gini, itu undang-undang udah real, itu nggak akan kena tuntutan atau apa kan. Tapi dia ngancam aku pas lagi di ruangan mediasi, dia nuntut aku sampai mama pingsan. Jadi gini, dia bilang kayak gini, jangan mentang-mentang kamu terkenal ya, kamu seenaknya ngina-hina orang lah. Orang tua lagi kamu kata-katain kayak gitu. Ya saya mana tahu bentukannya dia seperti itu ya. Ya kan kita gak pernah lihat orangnya, bentukannya dia baru tahu pas di ruangan mediasi. Terus dia bilang gini, lihat ya, aku bakal nuntut kamu sampai naik ke pengadilan. Dalam hati aku, dia udah ngancam-ngancam aku gitu loh. Kayak bodo amat loh, lu kalau bisa angkat aja itu kasus. Kalau dia gak bayar ya orang di belakang ya. Soalnya kan itu kasus tidak ada. Gak ada loh, gak ada apa-apanya loh itu. Maksudnya kayak gak bakal ada kena apapun. Iya, karena kamu tidak menyebutkan siapa orangnya. Bener. Gitu ya kan. Pasal penghinaan ada. Tapi kalau misalnya memang itu penghinaan sangat-sangat bisa dipenjarakan orang, aku bisa dong nuntut semua netizen yang ngata-ngatain Ayu. Iya, yang komen negatif. Iya dong. Penuh gak sih penjara? Penuh coy. Buka baru nanti ya kan. Iya kan. Apalagi kan itu netizen gila ya. Itu kalau ngehujat parah gitu loh. Ya aku kadang tuh heran. Ya Allah, kadang tuh heran banget. Tuh kemarin yang baru kasusnya Torik sama Alia, aku tuh kadang pikir, ini apa anak-anak baru puber ya, maksudnya mereka masih otaknya masih berkembang gitu, makanya dia nggak mikir apa yang dia tulis dan sebagainya. Ketangkep nenek-nenek
Iya kan? yang udah tua gitu ya. Iya, yang ngehina Torik sama Alia, nenek-nenek, ya Allah. Kok bisa ya ke-detect gitu ya akunnya ya? Bisa. Makanya hati-hati ya. Adik-adik, ibu-ibu, teman-teman ya kan. Wah, kayaknya itu bisa tuh. Iya, nggak penuhin ya kan. Ya, tapi nggak nyangka loh ya. Maksudnya dia aja seorang ibu-ibu bisa kayak komen-komen nge-head gitu loh. Iya. Berarti gabut. Gini, ada masalah keluarganya gabut komen. Ya nggak banyak kayak gitu netizen. Bener. Makanya kita tuh kita tuh dituntut untuk sebenarnya jadi produktif biar kita tuh nggak melakukan hal-hal negatif kayak gitu. Bener. Iya kan, kayak Bener kamu banget. nih kerja ntar ngurus pabrik. Biar aku lupa. Iya lupa. Aku aja ngeliat kamu aja sekarang kayak, ya maksudnya kamu tersakiti gitu. Tapi maksudnya dalam waktu 2 bulan aja kamu udah bisa fight gitu. Fight ya benar. Kayak udah. Karena yang bikin aku seperti sekarang ini ya Jenna. Iya, aku tuh udah kuat di situ tuh kayak udahlah bener-bener ya apapun ternyata aku bisa sendiri ya kan. Iya. Toh aku juga punya suami juga. Aku sendiri kok Iya. ngebiayain. Malah aku ngebiayain dia juga. Iya. Ngebebanin ya udah aku buang aja beban gue ini satu. Fokus sama kerjaan aku sekarang Ini gitu. buat Jenna semua. Iya, jadi mending buat Jenna aja ngapain ngebiayain lo kondo. Ntar ada duitnya buat tuh cewek lagi. Sekarang udah bingung dia. Aduh, duit gue buat bayar kosan. Iya. Laundryan iya. Bener. Iya kan. Dulu enak dia cuci aja aku laundryin. Apapun pokoknya aku semua. Full Dari uang bayar dia kosan kamu. Kontrakan kamu. Kadang juga dia kan uang dia tuh kan utuh dong gajinya dia tuh. Kan dia gak transfer orang tuanya nih. Tak pikir kan selama ini dia pikir Iya transfer orang tua. Uangnya tuh harusnya kan buat makan. Makan juga tuh aku. Istri aku butuh uang sekian deh. Motor aku rusak deh. Aku harus bayar sekian deh. Aku langsung transfer. Gak mikir-mikir panjang udah kayak. Iya. Padahal dipikir-pikir anjir kok jadi aku yang sebagai kepala keluarga. Ya kenapa ya perempuan mandiri tuh selalu dapat kayak gitu ya Allah. Iya. Bucin ya. Sebenarnya tuh banyak orang yang ngalamin, cuman aku yang mungkin bisa speak up gitu loh. Iya. Dari komentar-komentar di situ kan kayak ada banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu ya. Ya udah saling menyemangati kan. Pasti bisa kok bangkit gitu loh karena anak gitu. Terus juga ada juga yang head comment nih. Bukan head comment sih. Kayak mungkin dia sejenisnya Indri kali ya. Jadi ngebelain si Indri atau ngebelain si Yudinya. Ya mungkin ya memang si Ayunya aja kali gini-gini. Halah, lu kalau nggak tahu masalahnya orang ya, masa berani-berani komen ya. Atau mungkin sejenis Indri sih kayaknya. Mungkin. Kan yang tadi dokter bilang ada perempuan yang memang merasa bangga. Kalau deket sama suami orang kayak merasa ada tantangan, kayak merasa ada. Itu ada yang komen kayak gitu. Adrenalin gitu. Karena kalau sama cowok-cowok yang single kayak ya udah gitu aja gitu, nggak ada tantangannya gitu ya kan. Suami orang lebih menggoda emang. Iya dilihatnya seperti itu. Padahal tadi aku bilang coba lu ketemunya dia pas lagi single, belum tentu lu mau. Bener, singlenya aja dia tuh masih badannya kurus, belum berotot ya. Lo tau nggak? Apalagi ketika dia tuh tahu istrinya adalah seseorang yang terkenal. Nih si 200.000 ini tadi kan tahu, ih gila lawan gue selebgram nih, selebtok jutaan followersnya. Kalau gue bisa nyikat suaminya, hebat dong gue. Iya pasti kan? Gitu ya. Ada perasaan kayak gitunya pasti. Gitu loh. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu gitu loh. Nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti tahu lah. Pasti tahu. Apalagi suami kamu ya pasti bangga lihat nih istri gue nih. Dan aku tuh anehnya ya, si mantan itu Yudi ya, setiap kan dia tuh follow-followan ya sama si Indra Jodi ya. Itu dia selalu posting aku yang mesra-mesra kan sama anak juga. Kok dia kayak ngelihat aja gitu. Berarti dia tahu gitu loh. Ada keluarganya gitu loh. Iya. Kayak benar-benar gak ada hati nuraninya jadi perempuan. Itu yang aku bilang. Dia tuh gak peduli. Dan dia tuh marah merasa kayak tadi. Ngerti gak? I win ya. Ambil aja itu mau kondo. Kecuali dia pengusaha baru gue akuin lo bisa ngambil gitu. Ambil aja. Oh dia pikir dia rapi, gagah, ada duit gitu ya. Itu duitnya juga udah gaji pokok. Udah pakai buat jajanin lu 100-200 lu ngerasa bangga gitu ya. Udah selebihnya dia udah mikirin kosannya apa segala. Kosan, kontrakan, makan, motor itu tadi kan sekarang habis sudah. Habis deh. Aduh. Belum tentu itu sama-sama kayaknya. Iyalah pasti sekarang udah mikir juga nih ceweknya ya kan. Pasti. Aduh mampus deh. Ternyata semuanya dari istri lo. Gak tahu aja dia selama ini ya kan. Terus sekarang ini yuk kita kesini yuk. Aduh duit aku mepet nih bulan ini. Iya alasan-alasan apa itu. Ya tapi anyway yang penting kamu sekarang udah lebih inilah. Lebih getting better ya kan. Alhamdulillah. Fokus sama kerja sama Jenna. Benar. Ya kan udah gus banget lagi tadi Jenna ikut loh. Ya Jenna selalu ikut kemana-mana guys. Iya udah nempel sama mamanya. Dan semoga nanti di Pasuruan inilah ya.
enak lah ya, makin juga. berkembang. Amin. Anyway Ayu, thank you so much for today atas ceritanya yang sungguh sangat fantastis ya ceritanya ya. Ini adalah rekan kerja dalam Maut part 2. Ya, Emang ada ya sebelumnya? Ada. Sama satu kantor Maya. Jadi buat para siapapun, laki-laki ataupun perempuan ya, di tempat kerja ingat yang di rumah. Ya, ingat. Iya, please ingat loh di rumah ada anak, ada istri. Kayak dia udah berjuang apa segala. Ini karena di luar sana itu ada 80% perempuan yang sama ngerasain apa yang kita rasain. Ayo ya rasain gitu. Banyak. Dan ada pun lebih parah karena plus KDRT kan. Iya. Dan dia bertahan karena anak. Please, itu kasihan banget sih. Iya. Karena mungkin dia mau lepas juga karena dia hanya ibu rumah tangga. Memang kan suami itu memang kayak memperkerlikan kita nih, suruh menjaga anak jadi seorang istri di rumah. Jadi seenaknya dia mau mukul mau apa gitu. Tapi kalau aku kan nggak bisa. Iya. Gua tendang lo. Tendang lo, iya. Ya buat saya mungkin juga pelajarannya buat perempuan-perempuan gitu. Maksudnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri juga. Bener, gitu lah ya. harus. Jadi even kalian tuh juga seorang ibu gitu, tapi berusahalah produktif. Jadi kalau suatu saat kita kan nggak pernah tahu ya namanya kehidupan rumah tangga bisa berjalan terus, mulus terus, atau misalnya enggak dan sebagainya. Jadi kita juga punya power lah kayak gitu. Ya kan, jadi perempuan juga harus punya power loh. Setidaknya kita nggak ngerasa kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh setelah lepas dari si suami gitu loh. Iya. Karena dari komentar-komentar aku baca itu hampir semua orang ngerasain, dan itu cerita-ceritanya itu kayak lebih pedih ternyata daripada aku. Jadi ya aku tuh udah termasuk beruntung karena aku tuh nggak sampai gila. Iya sih. Karena mungkin ada support dari orang tua. Bener, ya. Ada orang tua yang juga kan. Bapak, mama ada yang kayak selalu temenin aku, selalu support aku gitu loh. Pas kejadian itu juga pas bapak aku tuh ada gitu loh, lagi datang juga ke sini. Jadi pas aku tuh pulang dari Surabaya meluk orang tua itu ada gitu dua-duanya gitu loh. Kalau sekarang kan bapak lagi di Sulawesi Tenggara kan, mama di sini sama Ayu. Ya pada saat itu kejadian benar-benar kayak untungnya gitu loh pas lagi ada orang tua dua-duanya gitu loh. Ntar mudah-mudahan Jan dapet Jean lagi. Jan mandi ya Jean. Jean ya. Mudah-mudahan Jana dapet papa baru lah. Yang lebih baik ada sih. Demi apa sih udah ada calonnya cepet banget sih. Iya, tapi ya rahasia dulu ya karena kan takutnya diincar lagi sama pelakor. Iya. Udah deh, tapi enggak. Tapi enggak mau kondo kalau ini kalian. Enggak mok-mokan. Enggak aman ini, enggak mau kondo ini mah. Oh iya, aduh. Enggak sabar. Setidaknya ada di TikTok. Iya, setidaknya ada sumbangsinya lah di situ. Pantes lu tadi didorongin, udah gak usah. Nggak cukup juga gitu ya. Aduh, ada aja. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi Ayu, dan thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Ayu Sinjai. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, bye-bye. Bye.